kemarin saya tuh ketinggalan dompet, saya nggak khawatir, Kang. Iya. Saya kehilangan HP, saya khawatir. Aduh, khawatir kehilangan HP ini karena Halo teman-teman semua penonton setia Ngomen, ketemu lagi sama kita Anjay. Setelah sekian lama nih break, kita udah berapa minggu ya? Berapa minggu tuh ya, udah upload lagi. Tiga lebaran, 3 puasa. Wah, itu udah kayak Bang Toyib lah kita pokoknya. Sekarang kita balik lagi nih. Kemarin kita sibuk benah-benahin ruangan nih. Ini kita layoutnya baru, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau kemarin kan ya agak semi formal, sekarang kita pengennya bikin agak santai. Betul. Karena ini kita udah masuk ceritanya series 2. Betul. Jadi season 2. Season 2. Jadi kita pengen kayak yang lain lah, ada season-seasonan gitu. Jadi di season 2 ini atau series 2 ini kita juga akan ngundang bintang tamu atau narasumber yang kompeten yang oke lagi gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas temanya soal entertainment dan juga digital payment, Jay. Nah, itu saya masih bingung tuh relasinya ya, entertainment, digital payment. Nah, sama-sama mennya aja ya. Sama-sama mennya aja, tapi maksudnya kita nggak pernah menghubungkan antara entertainment terkoneksi langsung dengan digital payment. Itu jarang banget sih ya kita bahas kayak gitu. Makanya kita jadi yang pertama bahas nih, karena kan kita ya balik lagi Ngomen kan ngomongin payment ya. Yes. Nah, kita coba gali nih sebenarnya dunia payment itu bisa kemana aja, dan memang sebenarnya semuanya ada paymentnya pasti aja ya. Betul. Jadi akan selalu berhubungan. Nah, untuk episode kali ini kita udah ngundang narasumber yang ya mungkin teman-teman di sini kalau lihat di sini udah pasti banyak yang kenal juga ya, karena sering kesorot juga nih di tempat kerjanya. Kita sudah mengundang di sini Kang Lemon sebagai GM Marketing Rans Media Group ya. Ya. Betul. Jadi Kang Lemon, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah sehat. Selamat pagi, siang, malam. Yang nontonnya malam mudah-mudahan udah ngantuk, fresh ya. Udah ngantuk ya, seger-seger lah Thank you banget udah ngundang ke sini. Intinya kita akan ngobrol santai lah tentang entertainment. Menarik banget entertainment digabungkan dengan digital payment. Betul. Karena jarang sekali betul, tapi bisa Ya, bisa pasti dilakukan gitu. Case-nya banyak dan ini udah pernah kejadian beberapa kali di Rans Entertainment itu sendiri. Tapi sebelumnya mau nanya, Kang Lemon, Rafathar apa kabar ya? Udah sekolah sekarang. Udah sekolah. Jadi udah nggak mau syuting. Udah nggak mau. Kayaknya sekarang yang lebih hype itu bukan Rafathar, Jay. Cipu. Iya. Cipu. Kemarin baru ulang tahun tuh. Ulang tahunnya bareng sama saya kan. Jadi yang dirayain Cipung apa Kang Lemon sebenarnya? Ulang tahun saya ketutup. Nggak kebagian ya? Nggak kebagian. Tapi berasa inilah ya, saya dirayain lah ya. Bukan dirayain lagi, emang lagi dirayain. Saya tinggal pinjem kuenya, saya ganti. Cuma beda kado aja ya. Beda kado, beda nasib. Beda nasib. Oke, seru. Kemarin kan ya baru 2 minggu lalu ya kalau nggak salah. 2 minggu lalu. Oke. Ini kan makanya kalau tadi yang dibilang Mas Simon menarik nih, katanya sudah pernah ada kejadian entertainment sama digital payment ya. Maksudnya kalau kami sendiri nih yang berkecimpung di dunia payment, justru kebanyakan yang menjadi customer kami itu kan lebih kayak ke retail, ya kan, ke toko-toko ataupun yang memang mempunyai online store ya. Betul. Nah ini menarik sih sebenarnya, yang dimaksud tadi tuh ada contoh ataupun ada kasus itu? Ada. Jadi gini, entertainment itu kan basicnya adalah menghibur. Betul. Menjadi sarana untuk orang mendapatkan hiburan. Orang mendapatkan sesuatu yang di mana tadinya dia mumet, dia mau refresh nonton entertainment gitu. Yeah. Nah, tapi seksinya entertainment ini sendiri, entertainment itu kita bisa create apapun selama orang suka. Jadi patokannya itu suka sama nggak suka. Sesimpel itu gitu. Kalau orang lain kan ada standarnya harus gini. Yeah. Entertainment mah nggak peduli. Kita mau bikin vlog kameranya goyang-goyang, kalau orang suka itu dinikmati. Itu disukai market dan itu bisa jadi peluang yang bagus. Apa yang terjadi kalau bisa jadi peluang yang bagus? Itu akan menimbulkan demand kan dari orang. Nah, kalau udah demand orang mau ngelakuin sesuatu apapun, termasuk bayar. Bayarnya gimana caranya? Ya pakai payment gateway tadi. Itu yang misalnya kita jadi di entertainment ini kita bisa membuat demand itu sendiri.
dengan cara membuat program-program baru, membuat sesuatu yang menarik, sesuatu yang disukai orang. Contohnya waktu COVID kemarin kita di Rans itu ada kesulitan lah, di mana kita harus stay di rumah. Betul, gitu kan. betul. Kita susah mau keluar, kita mau jajan aja susah. Betul. Akhirnya Mbak Gigi spontan, gue mau jajan dong, gimana caranya? Kan Mbak susah ke rumah, ya udah deh, tukang dagangnya aja bawa ke rumah. Akhirnya kan. pedagang itu kita bawa ke rumah, beberapa gerobak, kita bikin konten di YouTube. Dan ceritanya adalah nge-review jajanan tapi gerobaknya dibawa ke rumah. Jadi kan viral atau kayak Sultan mah bebas katanya mau betul. Beda memang kalau Sultan sih ya. Itu sisi entertainmentnya ada. Jadi orang ngerasa wow gitu kan. Ini cuman Sultan nih yang bisa datangin gerobak ke rumah, diborong segala macam. Orang merasa senang, merasa terhibur, viewsnya banyak. Yes. Saat viewsnya banyak, apa yang terjadi? Apakah kita berhenti sampai di situ? Ya enggak. Wah, ini animonya tinggi. Gimana caranya program yang ditonton banyak orang ini kita bisa bikin orang itu merasakan apa yang lagi kita rasakan. Jajanan yang dibilang enak banget, orang yang di luar sana gimana caranya? Kita bikin activation namanya Jajaran Festival. Kita bawa nih makanan-makanan yang udah pernah di-review sama Mbak Gigi di satu tempat, kita kumpulin, orang datang ke situ jadi activation. Orang bisa beli nih makanan segala macam. Oh bener yang dibilang Mbak Gigi itu enak-enak segala macam. Nah, kita perlu apa untuk di situ orang beli? Perlu payment-nya. Ya betul. Nah, fungsinya di situ. Oke. Jadi entertainment itu bisa menghubungkan antara program digital hiburan dengan FOMO-nya mereka kemudian jadi sesuatu. Gitu. Oke. Betul sekali sih ya. Memang jadi di situ apa namanya ibaratnya hubungannya adalah karena kan tadi ya ketika COVID akhirnya muncullah ide dari sisi ya kalau ide itu kan di dunia kreatif entertainment salah satunya gitu kan. Dunia kreatif entertainment muncullah ide tadi apa namanya review makanan. Biasanya reviewer makanan tuh mereka yang datang, ini didatangkan ke Andara waktu itu kan. Terus akhirnya dari situ muncul view banyak, akhirnya ya activation menarik sih betul ya. Jadi akhirnya dunia entertainment dengan dunia payment ya salah satu apa namanya keterhubungannya di situ gitu kan, karena ada activation tadi yang dibilang sama Kang Lemon, akhirnya apa namanya review yang tadinya hanya dilakukan oleh konten kreatornya, sekarang viewers juga bisa merasakan sendiri nih, dan hubungannya ya mereka ketika mau merasakan ya harus bayar dong karena apa namanya itu artinya mereka beli gitu kan. Dan disitulah kita sebagai payment provider atau payment gateway hadir untuk bisa membantu si apa namanya viewers atau ya subscribernya YouTube atau apa yang memang ketika melihat di YouTube tertarik nih gitu. Ini ada eventnya, datang bayarnya bisa lebih mudah gitu ya. Betul. Ini model kayak gitu. Gue jadi inget Chuck Norris ya. Chuck Norris, Kalau mau makan, gue nggak ke tukang makan, makanannya gue datengin. Jangan-jangan kalau mau naik pesawat bukan ke airport, airportnya dia datengin. Karena gini, orang Indonesia itu senang sesuatu yang berbeda. Dia itu nggak senang nih sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Makanya kunci bikin entertainment di Indonesia adalah buat orang semua nengok. Buat nengok dulu, apapun yang kalau udah ditengok, produknya bagus itu dibeli. Kalau di Indonesia tuh jangan, ya memang sih produk bagus itu utama, tapi untuk memarketingkan itu perlu sesuatu yang bikin orang nengok dulu. Itu yang bukannya istilah namanya wow effect-nya. Betul, wow effect gitu. Ya. Itu yang mungkin kalau di jalan-jalan suka ada tuh spanduknya, jangan nengok kiri, justru malah orang baca kan. Kalau orang Indonesia tuh larangan adalah perintah. Jangan buang sampah di sini. Buang. Iya makanya. Jadi wow efeknya udah seperti itu gitu ya. Nah, kalau dari sisi apa namanya di dunia entertainment sendiri gitu kan, tadi kan ya apa keterhubungannya dengan payment, nanti aktivasi, ada event dan segala macamnya. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya payment itu sendiri itu sekarang berarti yang dirasakan gitu ya dari sisi Kang Lemon mungkin terutama dari pengalamannya di Rans itu lebih memudahkan atau ribet nih karena sekarang kan semuanya serba cashless ya gitu kan kebanyakan gitu, apalagi yang kita provide nih dari sisi payment gateway itu semuanya juga mostly adalah cashless. Nah itu ketika contoh ya di event Jajaran situ itu justru lebih membantukah atau
wah ini ribet nih jadi karena harus daftar ini, daftar itu, ntar uangnya nggak langsung masuk atau segala macamnya. Iya. Itu kira-kira gimana Kang Lemon? Kalau menurut saya justru sangat membantu. Kenapa? Karena gini, kita kan pasti ngedukung program pemerintah untuk cashless. Betul. Kedua juga memang eranya udah cashless semua. Gitu. Yes. Nah, dengan adanya cashless ini justru kita dibantu untuk pertama secara report lebih mudah, lebih rapih, lebih kelihatan datanya semua tertrack. Kalau misalnya kita cash tanpa cashless, misalnya cash biasa, kita nggak tahu penjualan dia berapa. Ah, iya. Karena kita ngandelnya dari siapa? Penjualan lu berapa? Oh 1000 porsi, ya udah kita catat 1000 porsi gitu. Tanpa kita nggak tahu ada fraud kah, ada nanti misalnya nggak kecatat, ada gimana kita nggak tahu gitu. Kalau udah ini kita udah tahu mana yang tenan yang laku, mana yang kurang laku, mana yang kira-kira jenis apa yang laku gitu. Misalnya yang jenis minuman tuh yang laku tuh teh. Kenapa? Ini ada tenan ini lakunya sekian. Dari mana? Dari data payment. Sesimpel itu. Bahkan kita bisa tahu real time. Yang jualnya tuh yang mana sih yang laku. Nah, itu perlu untuk riset ke depan, untuk kita juga analisis program. Itu dampaknya luar biasa. Selain untuk memudahkan pembayaran. Gitu. Kalau itu ya udah wajib lah. Memudahkan pembayaran itu wajib. Tapi hal lain adalah kita bisa tahu strategi kita ke depan hanya melalui payment gateway itu. Oke. Tapi kalau di strategi di sisi entertainment saat ini ya, kalau gitu Mas Lemon, kan mungkin yang masih mengandalkan dari sisi aplikasi YouTube ya, anggap saja ya. Ada kemungkinan nggak kayak menjual premium konten kah yang nanti bisa dibeli orang melalui suatu media? Sangat mungkin. Karena gini, di kita kan revenue stream content creator sekarang itu kalau dari platform AdSense, YouTube, di YouTube juga ada stars, di Facebook juga ada stars, terus ada content subscription, macam-macam lah, macam-macam. Bahkan nanti kalau kita sudah besar banget dan orang udah ketergantungan dengan konten kita, bahkan kita bisa bikin ini sendiri, subscription sendiri di luar platform. Sekarang ada juga platform-platform yang menawarkan mode subscription itu gitu kan, untuk melihat konten eksklusif 10 konten, 15 konten per bulan harus bayar. Oh gitu, ada ya? Juga. Ada. Oh, di platform berbeda, di luar YouTube. Gitu. Itulah ada. Jadi nah, kalau kita ngelihatnya, kita tergantung dari sisi mana. Kita bisa melihat forecast-nya seperti apa. Contoh, kalau kita berlangganan, kita bikin subscription konten untuk, satu orang yang untuk subscribe adalah Rp10.000 per bulan, Rp20.000 atau Rp30.000. Yang subscribe ada berapa? Forecast kita, yakin nih ada 10.000 orang. 10.000 orang kali 10.000 berapa tuh? 100 juta sebulan. Kita harus membuat berapa konten? Effortnya lebih banyak mana? Yes, udah betul. Kita kasih free aja konten di YouTube, dapat AdSense, terus ada brand yang masuk ke kita, bisa dapat 20M misalnya. Kalau lebih untungnya itu ya ngapain kita subscribe? Iya, betul juga. Karena kalau subscribe revenue streamnya hanya dari orang yang berlangganan. Tapi beda halnya kalau kita skalanya udah global, udah dunia, ya udah gede lah pasti gitu dari situ. Makanya kita lihat dulu nih seberapa disukai konten kita, itu yang akan kita lebih ke sana gitu. Kalau dari ini pengalamannya Mas Lemon sendiri kan sudah sangat makan asam garam ya di dunia entertainment. Bedanya apa sih zaman dulu sama zaman sekarang dari sisi artis untuk tampil ya di publik, mungkin kan beda ya. Apalagi kalau zaman saya kecil cuma ada TVRI yang mulai jam sore sampai malam kayak gitu kan. Terus dengan dari sisi perbedaan generasi itu juga ada kayak ini nggak Mas, evolusi dari dulu kalau terima honor gimana sih, terus kalau sekarang apakah beda itu ada cerita nggak tuh Mas Lemon? Pasti, karena gini, dulu artis itu revenue stream pendapatan hanya dari apa? Film, sinetron, iklan, TV gitu kan. Off air ya? Iya, that's off air gitu. Udah, revenue streamnya sebatas itu. Kalau sekarang itu luar biasa banyak banget. Digital, endorsement sosial media, terus kolaborasi produk. Dia as long as dia disukai publik, itu semua jadi duit. Bahkan tidur pun jadi duit.
Itu tidur jadi duit bukan omongan. Saya tahu tuh yang si orang Korea itu tuh pernah kayak gitu. Jangankan gitu, Nicholas Saputra kemarin live cuman gini doang, diem doang. Iya. Saya lihat itu. Saya lihat yang gitu di mobil, diem doang. Tapi itu berarti bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang adalah zaman sekarang artis ini lebih punya power dari zaman dulu. Zaman dulu mereka bergantung pada media. Media membayar mereka nih, satu film 500 juta, 1 M misalnya. Kalau sekarang mereka punya sosial media sendiri, mereka punya media sendiri. Jadi yang tadinya mereka bergantung pada media, jadi mereka setara dengan media. Dan mereka sekarang bisa mengendalikan media-media itu sendiri. Kalau artisnya besar banget. Nah, makanya zaman dulu dengan zaman sekarang, artis di satu sisi itu punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan revenue selain dari dunia keartisannya. Contoh nih content creator, dia content creator tentang make up, misalnya. Dia sangat mungkin untuk membuat make up sendiri. Karena orang udah suka dengan review make up dia. Apa yang dia pakai, orang pengen pakai, gitu kan. Apa akibatnya? Kalau dia bikin produknya pasti akan laku. Karena orang percaya sama dia. Kalau dulu dia dibayar oleh brand make up, kalau sekarang dia yang punya make up. Karena dia udah bisa memanfaatkan power dia, influence dia untuk berbisnis, bukan hanya sebagai talent. Itu pernah tuh salah satu di podcast yang lain juga diceritakan tuh bahwa mau bikin bisnis makanan kalah sama orang artis yang buka bisnis yang sama lebih yang artisnya. Jadi yang dilakukan adalah dia bikin follower dulu baru buka bisnis. Kalau dulu sebaliknya, kalau dulu bikin bisnis dulu kan fokusnya ke produk. Betul. Produk ini. Kalau sekarang fokus ke marketing. Gitu. Nggak masalah produk lo jelek gitu, tapi lu marketingnya bagus akan laku. Bukan berarti jelek. Tapi marketing yang bagus itu berhasil sangat efektif untuk membuat orang menoleh dan mencoba pertama kali. Tapi mencoba kedua, ketiga produk. Betul. Tapi yang pertama memang pasti marketing dulu. Jadi tergantung strateginya seperti apa. Makanya artis sekarang, mereka gampang sih artis bikin produk segala macam. Karena mereka tanpa modal. Ya mereka cuma tinggal datangin investor datangin dia, lu mau nggak ke bisnis? Gua kasih saham berapa persen. Duitnya dari investor. Udah. Dia namanya di depan. BA-nya punya follower. Kalau dulu ya cuman BA, kalau sekarang dapat revenue. Itu bedanya. Emang zaman sekarang jadi artis tuh menjanjikan banget kayaknya. Bahkan ya sekarang pun banyak orang yang tadinya bukan artis udah jadi artis gitu ya, karena mereka berkecimpung di dunia konten kreator gitu kan. Memang mereka juga ngemas kontennya itu sih yang paling penting gitu ya, supaya orang jadi tertarik gitu kan ya, semacam reviewer gitu kan. Itu mereka akhirnya sekarang itu tadi banyak juga tuh yang, kalau saya juga kebetulan penonton YouTube juga, cuma kalau saya biasanya review makanan, review otomotif. Nah, banyak yang review konten-konten kreator itu akhirnya dia review makanan, akhirnya buka restoran gitu. Itu kan yang kayak gitu-gitu sekarang ya. Jadi memang artis nih sekarang powernya luar biasa sekali gitu ya. Artis mereka penyanyi apapun itu sekarang semuanya lari ke konten. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih ke artis yang penyanyi gitu kan, baru-baru ini kan kita di Indonesia itu lagi disuguhkan dengan rame konser nih dari awal tahun sampai kemarin yang terakhir yang hits, yang hype banget. Aldi Taher ya. Aldi Taher itu. Tapi kalau denger Coldplay sekarang kebayangnya Aldi Taher. Saya selalu ingat seperti itu, benar. Sebenarnya itu toxic, tapi entah kenapa terngiang-ngiang terus. Tapi justru itu juga salah satu strategi marketing dia sebetulnya untuk biar dia supaya lebih dikenal sama masyarakat. Aldi Taher jenius. Karena tadi kalau balik lagi ke statementnya Kang Lemon di awal, mau suka atau tidak suka, sebenarnya kadang sekarang yang jadi viral itu kan tidak hanya yang disukai, tapi yang tidak disukai juga. Karena kan justru orang makin banyak haters yang komen, dia justru makin viral kan. Jadi balik lagi ke sana. Sekarang kan ya balik lagi tadi, banyak konser nih tahun depan juga bahkan akan ada lagi. Yang akan datang juga ada.
Nah, jadi kan salah satunya berarti di dunia entertainment, konser, itu juga nyambung payment lagi nih. Betul. Gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya kalau misalkan ya di dunia entertainment, konser acara offline, Event-event, sekarang ya. yang paling lagi hits itu sendiri kalau menurut Kang Lemon nih, setahu Kang Lemon, itu bayar-bayar itu mereka kebanyakan pakai Kelihatan apa nggak sih? tuh, Kang Lemon? Kelihatan nggak? Nah, ini sepengetahuan saya ya. Ya. Intinya orang sekarang memang lagi seneng nih konser-konser karena mereka secara historical karena baru lepas dari COVID. Betul. Mungkin mereka 2 tahun nggak boleh ngapa-ngapain, Iya, nggak vakum. boleh ada konser segala macam. Sekarang udah kayak ayam keluar kandang. Yes. Ada konser sikat, nonton sikat. Nah, tapi kan mereka bingung. Gaji segini-gini aja nih, UM ya. Iya, betul. Mereka pengen nonton konser. Betul. Gimana caranya? Intinya adalah untuk payment gateway adalah buat orang-orang yang mau nonton konser, Gen Z atau milenial atau segala macam, dia tetap bisa konser, tapi dia bisa bayar. Gimana caranya? Entah itu pakai cicilan, installment. Oh, berapa hari. tapi bener nggak? Tapi tadu dari pengalaman Mas Lemon sendiri yang kelihatan lah yang Mas Lemon alamin. Lebih banyak orang bayar pakai cicilan atau cash? Maksudnya dengan secara tunai? Nggak tahu ya, tapi kalau karena di lingkungan ada beberapa temen juga yang mereka nyicil. Oh, gitu. Mereka misalnya contohnya gini lah, diperkuat sama statement-statement di sosial media misalnya. Uang bisa dicari, Coldplay datang itu cuman seumur hidup Oh. gitu. Padahal cuman sekali gitu. Iya. Intinya kan, oh iya juga ya. Iya. Duit mah bisa dicari dah, nyicil deh Ah. demi nonton Coldplay. Karena gini, culture itu sangat mempengaruhi. Di mana Gen Z, misalnya terutama Gen Z ya, mereka tuh sangat FOMO. pro untuk mental health, Oh, healing, iya. apa segala macam. Jadi Iya. once mereka ngelihat, wow Coldplay kapan lagi seumur hidup nih baru datang ke Coldplay Jakarta. kan zaman tahun berapa yang nonton padahal tahun berapa gitu. Yang dia tahu lagu mungkin cuma satu. Karena kebanyakan yang FOMO, gue juga jadi gak bisa nonton masalahnya. Betul, karena FOMO itu ditambah dengan pinternya payment gateway ini, bank, entah payment gateway, bank Iya, segala macam semua. mengeluarkan promo, Iya. Iya. jadinya orang mau gitu Yes. untuk Yes. spending. Tiketnya berapa sih Coldplay? Misalnya 4 juta ya? Iya, misalnya iya, standar saya juga ya, nggak tahu ya. iya, iya. Jadi ada yang 10 juta, ada yang berapa gitu kan. Mereka, oh 4 juta, oh kali dibikin 10 kali cuma 400 Iya, sebulan. iya. Lumayan deh, abis gue bisa foto-foto, bisa IGS, bisa update, Iya. gue tuh nonton Coldplay gitu. Itu Iya. yang sekarang itu memang terjadi seperti itu. Iya. Di mana ya itu bisa peluang juga buat payment gateway. Iya, Betul. iya. Power of FOMO ya, karena Iya. memang orang zaman sekarang itu sih bener, tadi statement sedikit curahan hati lah ya. Karena kemarin ya sebenarnya pengen sih nonton Coldplay gitu kan, tapi ya karena memang sekarang ya itu tadi gitu kan, dengan adanya sosial media segala macam, akhirnya bahkan mungkin ya orang-orang yang mungkin tahu lagunya Coldplay hanya 1-2, tapi jadi akhirnya mereka yang ikutan war tiket tuh gitu kan, dan akhirnya mereka yang malah menang gitu. Jadi Iya. ya sekarang memang balik lagi entertainment, dunia kreatif itu benar-benar ya punya power tadi kalau kata Kang Lemon kan ya. Nah, Balik lagi tapi nih ke metode bisnis model yang dilakukan di hiburan nih, Kang Lemon. Sebenarnya tadi kan sudah sempat disebut sih, memang lebih daripada yang dia bayar secara subscription berlangganan, mendingan langsung di free aja. Cuman masih ada nggak sih peluang untuk melakukan langganan di bisnis hiburan ini, ataukah memang akan lebih menguntungkan yang model tadi ya, langsung free to public dengan ada iklan datang, endorsement Ya. datang. Nah, tergantung sebenarnya. Kalau di Indonesia, saya ini pendapat pribadi ya, Ya. masih akan jalan dengan yang free, Mhm. konten free. Nanti support keuangannya dari third party, entah itu dari brand. Oh, atau oke. Tapi kalau di luar kan mereka mau nggak mau harus subscribe gitu. Karena sistem subscribe ini sebenarnya banyak hal yang harus diperhatiin juga. Entah itu keterikatan konten dengan audiensnya. Misalnya nih, oke, kita kasih free konten 3 episode. Iya. Episode 4 sama 7-nya Bayar. bisa. Oh, di mix ya Di gitu ya. mix gitu. Atau ada yang kontennya sejam tapi di teasernya cuma 1 menit yang free. Iya. Iya. Ada gitu. Possible tergantung kekuatan konten dan keterikatan audiens kepada artis. Once audiens itu udah terikat, apa yang dibilang artis dia pasti nurut. Iya. Subscribe, apa segala macam. Atau kita bisa gabungkan dengan kegiatan sosial.
Misal dari subscription 10.000, 2.000-nya akan disumbangkan buat apa? Iya. Dari subscription kalian 8.000, 5.000-nya akan dipakai. Ya, benar. Jadi orang tuh ngerasa kayak, oh, gue dengan subscribe ini gue bisa beramal. Benar. Nah, sekarang yang paling hype adalah platform tuh sengaja mengadu gengsi orang. Maksudnya gimana tuh mengadu gengsi? Contoh. Menarik nih. Dia adu gengsinya. Satu platform ada namanya di TikTok. Itu ada namanya GIF. Iya. View, ada singa, ada ngasih. Iya, ngasih gift. Juta, Betul. ada 2 juta, ada segala macam. Ternyata saya juga dulu berpikir bahwa ini apaan sih? Oh, Ini apaan sih? paham. Orang ngasih gift sampai 1 juta, 2 juta segala macam. Iya. Oh, terima kasih ya. Oh, aduh, terima kasih baik banget. Nah, buat yang ngasih itu ajang adu gengsi. Yes, Iya, betul. Wah, Abang Lemon nih ngasih singa, terima kasih. Ngasih singa tuh berarti orang tahu misalnya berapa juta Iya, gitu ya. betul. Ada yang lain, masa gua kalah sama dia? Atas segala macam. Yang si content creator ini jadi wayangnya, dia dapat duit, tapi di luarnya itu adu gengsi beli koin untuk ngasih kepada itu. Platformnya apa? Platformnya untung. Iya. Dia dapat uang dari udara. Betul. Itu kan dibeli koin, kasih orang gitu. Betul. Koinnya currency-nya terserah si platform. Yes. Mau berapa? Iya, betul. Ya si kreator dapat duit juga sih dari situ. Cuman kan sebenarnya ekosistem ini yang ngebuat si kreatornya makin rajin bikin konten karena dia berharap dapat gift. Si yang gifternya ini ngerasa gengsinya terangkat. Betul. Karena dia disangka sultan, orang kaya segala macam. Si platformnya dapat duit. Itu kan ekosistem yang nggak akan mati. Yes. Gitu. Jadi saat kita udah nyentuh emosi seseorang, pride seseorang, dia akan gila terus. Jadi nanti ada peringkatnya. Yang paling nge-gift banyak tuh siapa? Ada. Di TikTok Indonesia mah ada, di regional mungkin ya ada, terus di kategori ini ada. Jadi, wah Sultan Lemon nih udah sakit terus selama seminggu. Kan dia merasa, wah keren banget nih. Bahkan sampai ada gatheringnya tuh orang-orang yang gifter itu. Oh, ada gatheringnya juga ya? Gathering dari gifter. Iya, jadi misalnya nih, wah, lu udah ngasih berapa hari ini? Gua udah ngabisin 200 juta bulan ini buat ngasih orang. Ngasih 200 juta. Bayangin, kalau platform bisa nge-twist lagi itu. Sehingga, bisa jadi awarding buat yang gifter terbanyak. Oke, kita bisa bikin campaign galang dana buat Palestina. Ayo Sultan, siapa yang mau gift banyak-banyakan? Itu kan bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Betul. Payment gateway juga. Larinya ke kita juga sih, betul. Tapi ternyata ada itu ya, baru tahu. Menarik sih. Jadi memang rasa gengsi itu bisa menghasilkan uang. Memang sih, memang apa namanya? Ya kalau di dunia marketing pasti sudah ini juga ya. Jadi salah satu yang di-touch itu kalau kita pengen bisa sukses memasarkan sebuah produk memang ya itu sih sisi emosi atau gengsi gitu kan. Jadi supaya orang tuh jadi dia nggak berasa sebenarnya ya dalam tanda kutip diporotin sebenarnya gitu kan. Yang pintar itu menjadikan itu yang tadinya dia ngeluarin uang untuk nge-gift jadi promosi. Contoh, yang nge-gift biasanya orang Lemon atau segala macam. Coba yang nge-gift Paylabs. Contohnya nih, ada akun terkenal Paylab nge-gift terus ngasih mawar atau ST yang cuman poinnya sedikit deh. Wah, terima kasih Paylab, disebutin terus terima kasih Paylab. Itu kan iklan. Yes. Betul. Kita spending nge-gift tapi dapat promosi gitu loh. Dan di satu konten yang memang viewernya banyak. Bayangin tuh. Oh, Paylab ngasih lagi nih mawar, terima kasih Paylab. Paylab lagi, wah Paylab terus, Paylab Sultan emang. Promo dong. Daripada kita ngasih sia-sia. Betul. Bikin awareness juga itu ya. Jadi orang guerrilla marketing aja dikit-dikit lah. Menarik itu. Di entertainment tapi Mas Lemon itu kalau pengalaman selama ini kan pasti itu ada Trans itu kan pasti ada terkait misalnya saya mau bayar vendor atau bayar catering atau apapun itu kan. Tahu nggak Mas Lemon itu sama ini yang digunakan itu metode untuk pembayarannya itu apakah masih kayak konvensional nih, masih old school transfer biasa atau sudah pakai yang sekarang teknologi payment kekinian, dan kira-kira ada isu nggak atau masalah nggak selama ini? So far sih kalau di kita transfer pasti berjalan, tergantung vendornya kan. Oh gitu. Yang vendornya masih, misalnya dia menerima transfer, ya udah transfer bank biasa, invoicing segala macam, faktur pajak, keluar invoice, nanti kita bayar gitu. Nah, ada juga nanti, mungkin kita nggak tahu ya, kedepannya bisa jadi udah otomatis semua gitu.
misalnya nih ada juga yang kita pakai credit balance. Jadi kita dulu sama ada suatu platform perjalanan gitu kan. Kita mau kemana nih? Kita dikasih credit balance, misalnya katakanlah 2M, 3M gitu. Nanti kalau kita udah pakai berkurang. Oh gitu. Oke. Jadi sistemnya kredit kayak pulsa. Dipakai berkurang bisa juga, keluar bisa kayak gitu. Cuman tergantung vendor. Ada yang bisa udah modern, ada yang masih transfer itu. Tapi peluangnya sangat besar. Karena kan vendor ini banyak ya. Cuman memang challenge-nya adalah kita mengedukasi orang untuk harus update, karena orang takut nih untuk update, aman nggak duit mereka, mereka aman apa enggak gitu. Kalau misalnya yang ada juga yang masih konvensional banget harus cash ada. Ribet amat dan cash kayak gitu. Ribet, Tapi ada. Berarti di istilahnya dunia supporting entertainment ini masih ada juga ya kayak orang-orang mungkin ya kayak MUA-nya atau vendor apa yang mereka masih belum terlalu aware dengan digital payment gitu ya kan teman ya? Ada. Masih ada ya? Ada. Cuman memang sedikit lah jumlah. Sekarang orang udah teredukasi banget lah tentang payment gateway ini, di mana merasakan dampaknya. Karena gini, contoh sekarang, kemarin saya tuh ketinggalan dompet, saya nggak khawatir Kang. Iya. Saya kehilangan HP, saya khawatir. Aduh, khawatir kehilangan HP ini karena karena messaging-nya. Iya, itu mesti klarifikasi dulu. Aduh, istri saya jangan nonton. Karena kalau cowok kehilangan HP itu memang ada dua kemungkinan ya. Karena masalah itunya apa namanya? Karena itu tadi balik laginya kan memang saat ini kita semua kebanyakan udah cashless ya. Jadi tadi dompet ketinggalan kita nggak worried gitu kan, bayar apa ini itu tuh udah sekarang tinggal scan. Udah scan aja. Kalaupun perlu uang cash kita ke ATM udah bisa tarik tunai dari aplikasi gitu. Kan. Tanpa kartu udah tinggal aja udah selesai. Iya benar-benar itu udah duitnya keluar. Iya. Gitu. Sama sih. STNK masih aja kan. Itu juga sebenarnya kalau STNK sekarang juga udah bisa di aplikasi kan. Udah ada. Jadi baru tahu. Jadi kalau misalkan sekarang ya ini nggak di endorse juga nih kebetulan kemarin sih ada salah satu konten kreator di endorse tuh kelihatannya ngomongin aplikasi ini STNK, ada ya betul. Aplikasinya. Jadi nanti kita tuh kalau perpanjang STNK, kalau sekarang kan mungkin orang masih kebanyakan datang ke Samsat apa. Ya. Sekarang itu sebenarnya bisa digital dan itu nanti udah ada tuh STNK digitalnya. Jadi nanti kita bisa nunjukin itu kalau ada apa-apa. Cuma KTP pun sudah digital. Karena sudah ada yang bermasalah hari ini. Iya. Masuk gedung. Hari ini ada teman kita datang mau naik nggak bisa naik karena KTP digital. Kan di bawah tuh harus ini kan, harus kirim by WA aja nomor WA-nya berapa? Tapi memang maksudnya kan hal itu kan ya memang trennya akan berubah ke digital. Betul. Di Indonesia seperti itu. Mungkin di luar negeri pun sama seperti itu. Kalau di luar negeri, kalau pengalaman dari Om Lemon sendiri, ada gimana waktu ada pengalaman payment nggak di sana? Apalagi terkait entertainment. Oke. Kalau misalnya kita pernah kan ada kita 3 tahun lalu lah buat program namanya Runs the World. Kita keliling dunia 4 bulan nggak pulang tuh. Gitu. Benar-benar keliling dunia, cuman benua Amerika dong enggak. Itu dari mulai Indonesia dulu, terus New Zealand, Australia, Singapura, Korea, Jepang, Eropa, muter Afrika sampai terakhir di umroh. Nah itu memang di luar perbedaannya kentara sih, terutama dari sisi fee-nya. Fee untuk transfer, fee untuk bayar-bayar segala macam gitu kan. Nah, tapi sekarang sangat dimudahkan nih dengan adanya kartu yang udah lintas negara gitu. Itu semua bisa kartu ya di negara. Bisa, mau gimana. Cuman kalau di Amerika bedanya ada tipnya aja yang harus pasti minimal 10% kan. Kalau makan itu kan 500.000, kita harus ngasih 50.000 gitu kan. Di situ dan udah digital tipnya. Nggak kayak kita ngasih duit gitu kan. Jadi makan kita habis $50 nih, di situ tipnya minimal $5, $7,5, $10. Pencet tek langsung nambah jadi $55. Tapi beda dulu nih. Kalau gua ke luar negeri pakai kartu bisa, cuman biasa milih yang rate-nya murah yang mana ya? Kalau itu dipilih juga nggak? Kalau Sultan mah enggak lah. Tergantung. Kalau saya milih. Cuman karena dolar ini kelihatannya kecil padahal gede, jadi kayaknya nggak kerasa. 0, berapa dolar? Padahal itu lumayan juga. Misalnya ada fee-nya berapa dolar? $1, $2.
kalau dipikir-pikir, oh di Indonesia mah cuma 6.500 nih. Tapi kalau di luar misalnya berapa dolar gitu kan, itu kan kerasa. Tapi karena vibes-nya di luar negeri jadi kayak orang kaya aja. Karena lagi jalan di luar negeri ya. Itu menjebak tuh soalnya. Tahu dia debit, tau pas datang billing statement gede amat ya. Gede amat ya gitu. Tapi kadang ya ini juga ya, kalau lagi di luar negeri memang mending kitanya jangan mikirin rate deh, karena kalau mikirin rate jadi pusing. Jadi ini pusing dan ragu-ragu mau spending. Cuma memang ujung-ujungnya itu tadi yang lu bilang. Cuma artinya pembayaran yang bisa kita bawa keluar itu artinya yang sangat ini memungkinkan ya kartu dong, gitu kan. Iya. Karena memang mungkin kalau misalnya di China mereka punya misalnya WeChat, WeChat semua gitu kan. Di Amerika mungkin ada apa, tapi kan nggak tahu ya itu bisa global apa enggak gitu. Tapi kan sekarang kalau udah global ya kartu gitu, dia bisa diterima di mana aja. Kalau krisnya saya nggak tahu nih, saya belum pernah coba pakai kris di luar gitu kan. Kris itu sekarang ya ini baru beberapa negara sih Kang yang bisa kan. Terakhir kemarin kan Singapura tuh baru aja kayak di launching lah. Kris itu bisa dipakai di Singapura juga. Jadi kris itu sekarang berarti udah bisa Singapura, Thailand sama Malaysia ya. Jadi memang masih terbatas sih kalau kris. Jadi belum semua negara, cuma kalau dengar dari rekan-rekan di ASPI sih next-nya juga akan ada negara-negara lainnya, karena ya memang itu tadi kan kata Kang Lemon juga di China ada WeChat Pay gitu kan, pasti kita juga pengen bisa tuh. Tapi kalau udah Singapura, Thailand, Malaysia, Kris, artinya konsep saya ketinggalan dompet itu tidak isu lagi tuh di Singapura, Thailand, Malaysia kan? Iya, nggak ada isu lagi udah, karena kan tinggal scan juga nanti di sana aja kan. Asal ada saldonya tapi. Terus yang ini nih, kan kita juga lagi stand nih sekarang, mungkin lagi ya sangat hype beberapa tahun sebelumnya, tapi masih juga sih sekarang cryptocurrency nih. Iya, apalagi tadi sempat ngobrol juga kan. Lagi liatin tuh cryptocurrency. Ada sesuatukah dengan cryptocurrency di entertainment yang digunakan tuh Mas Lemon, atau jangan-jangan gini, saya nggak tahu ya. Saya mau dong hire Rans, bayarnya 1 Bitcoin ya. Iya. Udah kayak gitu belum tuh di dunia entertainment bayarnya? Entertainment Indonesia ya, belum. Cuman akan ada ke sana. Kenapa saya bilang akan ke sana dan peluangnya sangat besar? Karena cryptocurrency dan entertainment itu sangat dipengaruhi oleh market dan yang supply demand lah istilahnya. Misal contoh waktu dulu NFT. NFT ada foto Gozali. Dijual berapa Ethereum, berapa ETH segala macam kan. Itu laku karena banyak orang yang nyari. Kenapa? FOMO. Digoreng sama entertainment. Jadi saat ini Gozali kenapa? Karena dia konsisten lah membuat ini sehingga harganya jadi mahal. Orang-orang berebut. Ya sama, karena barangnya dikit, NFT kan cuma satu ya. Itu diperebutkan siapa yang tertinggi nawar dan segala macam dia dapat gitu kan. Nah, itu juga cryptocurrency sangat mungkin diterapkan di entertainment. Contohnya konser kita mau bayar pakai 0,001 BTC, itu bisa gitu. Dan sangat possible asal ya masyarakat di Indonesianya juga udah menerima cryptocurrency dan udah didukung sama pemerintah gitu. Dan udah didukung full lah masalahnya gitu kan. Misalnya regulasinya udah jelas, terus dari sisi pajak juga nanti bisa lebih clear gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya regulasi jelas, pajaknya jelas segala macam, pemerintah juga pasti dukung lah ya. Mungkin ya. Tapi harus dukung. Masih inilah ya. Tapi Ran sendiri ada rencana bikin NFT? Iya, bikin currency jangan-jangan. Rans coin. Aduh, pengen. Kita sih beberapa waktu lalu pernah ada, kita punya Ransverse. Oh iya, gitu. Ransverse ya. Metaverse-nya. Iya, Metaverse-nya. Oke. Tapi itu yang Ransverse itu sekarang masih jalan Kang? Sebenarnya masih ada, tapi kan sebenarnya market kriptonya juga masih wait and see lah ya sekarang gitu. Sebanyak banget kalau tadi ada Ransverse juga sampai masuk ke digital. Itu kan artinya digital teknologi banget ya, membuat. Artinya di sisi Rans sendiri dengan teknologi itu juga aware-nya juga ya? Aware, karena kita tahu bahwa gini, once kita ada teknologi baru, minimal kita tahu. Kita adaptasi dulu. Once nanti itu berkembang dan hype, kita udah siap gitu. Jangan sampai kita ngerasa udah besar. Ngapain sih, gue udah kayak gini. Saya nyontoh sama Raffi Ahmad gitu kan. Dia itu udah jadi artis nomor 1 di Indonesia.
Tapi saat dia buka YouTube, Instagram, konten creator dan lain, dia dari bawah lagi. Kalau dia ngerasa udah egonya tinggi, gue jadi artis nomor 1 di Indonesia, ngapain gue konten, ngapain gue YouTube, ya udah nggak akan ada rans besar. Betul. Ya. Itu yang perbedaan generasi kita tuh makanya beda ya. Kan kayaknya kalau zaman dulu teknologi itu sesuatu yang kayak cuma di film-film doang makanya ya. Cuma ada di film robot terus bayar pencet-pencet kalau dulu kan ternyata sekarang kita ngalamin. Sekarang udah sangat umum banget, bahkan tadi pagi saya cuma ngobrol sama satu orang doang, ChatGPT udah itu aja. Itu ChatGPT gila sih. Itu revolusi baru. Tapi ngeri juga sih ada ChatGPT itu terus kedepannya takut kayak di film Terminator beneran. Kan Terminator musuhnya itu siapa namanya lupa ya. Intinya komputer yang akhirnya dia jadi menguasai robot-robot dan orang-orang malah kesingkirkan. Tapi ya mudah-mudahan itu nggak terjadi lah ya. Tapi strategi di hiburan sendiri di dunia entertainment kan ini ada gap nih ya. Kita kenal ada Gen X, Gen Z, milenial segala macam. Itu sebenarnya yang ditargetkan dari sisi entertainment itu apakah memang generasi tertentu atau pengennya semua generasi ini sudah bisa di-cover? Karena entertainment ini sebenarnya unik. Uniknya adalah kita tidak memaksa orang untuk menyukai sesuatu gitu. Justru entertainment itu ngikutin seleranya orang. Misalnya generasi X, baby boomers X gitu senang dengan musik mereka, kita bikin justru entertainment yang support hobinya mereka. Kita bikin konser 70-an, 80-an, bukan kita maksa orang generasi X untuk ikut generasi Gen Z gitu. Tapi kita memfasilitasi kesukaan mereka, kesenangan mereka, kita fasilitasi dengan entertainment yang lebih modern. Gitu. Misalnya ibu bapak kita senangnya apa, musik lawas gitu. Kita bikinin entertainment, ada konser khusus musik 70-an dengan tema 70-an dengan lebih modern, payment gateway-nya lebih modern, terus audio visualnya lebih modern, tapi mereka ngerasa kayak di tahun 70-an. Sehingga memori mereka bisa balik. Dan itu akan, oh ini entertain sekali ya. Tapi coba kita paksakan generasi X atau baby boomer ke musik yang Gen Z sekarang. Apa ini? Nggak jelas katanya musik-musik. Entertainment itu se-fleksibel itu. Jadi kita tidak memaksa mentarget orang, tapi kita ngikutin apa yang orang lain suka. Yes. Nah, pastinya once orang lain udah suka, balik lagi. Kalau orang udah suka, mereka mau melakukan apapun, termasuk bayar gitu ya. Ya berarti akan ada titik temunya lah ya antara yaitu tadi kan semua generasi coba diakomodir, terus ya setelah diakomodir ya orang kalau udah dipenuhi needs-nya atau bahkan wants-nya ya pasti mereka ya willing untuk bayar gitu kan. Nah ini berarti ya kurang lebih titik temunya di situ lah ya antara entertainment dan juga payment nih gitu kan. Dimana nanti ketika kalau entertainment pasti ya yang akan muncul adalah audiensnya gitu kan, dimana nanti audiens yang sudah di-fulfill needs-nya sama entertainer ini atau content creator nanti ya itu tadi ya mereka disuruh bayar aja itu pasti akan mau gitu ya, subscription apapun itu, dan itu berarti peluang di kita aja. Tapi beda generasi bisa jadi beda selera untuk mereka melakukan pembayaran. Betul, masih. Karena mungkin beberapa generasi yang old school memang masih lebih prefer metode yang mereka sudah tahu dari lama ya, kayak itu kayak transfer lah ya. Hal yang paling dasar dari proses payment di Indonesia saat ini memang dari awal transfer gitu kan. Betul. Ya. Terus muncul kan yang baru-baru Imani, Kris, Kartu segala macam. Ya mungkin generasi yang berikutnya itu sudah mulai melek dengan menggunakan teknologi baru. Mungkin yang generasi yang lebih baru lagi pengennya udah pakai BTC aja lah gitu lah. Generasi baru mungkin nanti pakai chip yang ada di tangan mereka gitu. Generasi setelahnya mungkin pakai niat dong udah bisa bayar. Udah kebaca niatnya. Langsung tinggal mereka mau lihat apa udah kebayar. Udah bayar, udah pakai niat. Ya, jadi di industrinya sendiri, tapi Mas kalau industri entertainment saat ini dengan yang Mas Lemon tahu dari proses pembayaran yang sudah berjalan di Indonesia, itu gimana sih? Ada nggak kayak yang dibutuhkan dari industri pembayaran dari sisi entertainment? Sebenarnya ada kebutuhan khususkah atau ada hal spesialkah yang harus dipenuhi dari sistem pembayaran untuk bisa memenuhi kebutuhan dari entertainment sendiri? Oke, kalau dari sisi saya melihatnya mungkin payment gateway di sini lebih memudahkan untuk orang ya, gitu. Jadi contoh gini,
kan pasti payment gateway pasti ada KYC-nya. Pasti, kan? pasti. Untuk memfilter itu, gimana caranya itu dipermudah? Oh, mudah KYC, oke. Ya, mudah KYC-nya. Oke. Kedua adalah mudah untuk banyak pilihan intinya. Oh, oke. Banyak pilihannya di sini, entah itu dapat hadiah. Kalau lu bayar ini dapat hadiah gitu. Lu bayar pakai gue dapat hadiah, atau lu bayar pakai gue bisa dapat akses ke member tertentu, bisa dapat apa? Intinya banyak promo. Oke. Karena generasi sekarang tuh seneng banget promo. Bahkan ada yang mereka beli sesuatu karena promonya, bahkan bukan karena produknya. Oh, oke. Gitu. Jadi kadang dia tidak perlu produknya, tapi karena promonya ada itu, jadi dia mau untuk bayar itu. Gitu. Oke. Dan selanjutnya adalah gimana caranya payment gateway itu bisa selaras dengan entertainmentnya itu sendiri, gitu. Misalnya nih, payment gateway bisa berkolaborasi dengan entertainment yang punya masa yang banyak. Sehingga mereka udah trust banget. Contoh, gue kalau mau nonton konser, gue bayarnya pasti harus pakai A. Gitu, karena gue udah percaya banget, gue udah kalau nonton dia tuh nggak pernah ada masalah kalau pakai dia. Tapi kalau yang lain belum tentu. Jadi sehingga emosinya udah nempel nih. Misalnya saat nanti tidak bekerja sama pun, misalnya konser A nih, loh kok sekarang paymentnya nggak pakai ini? Jadi ragu orang gitu. Karena kitanya udah nempel banget. Gitu. Itu kan biasanya ada konser-konser musik yang suka memang di sponsornya memang selalu itu aja. Itu makanya kan. Contoh lah, Ted Java Jazz. Bener dong? Iya. Justru udah, kok sekarang misalnya jadi apa sih? Beda, dulu malah lancar paymentnya. Iya. Karena udah emosi kayak gitu udah nempel banget. Iya. Tapi kalau terkait kan kalau kita menggunakan layanan payment itu akan ada biaya dibebankan. Sama ini dari sisi bisnis hiburan ada isu nggak dengan biaya tersebut atau memang jangan-jangan udahlah gratisin tapi nggak bisa gratis sebenarnya. Nah, gini, bedanya adalah tergantung psikologis orang. Orang yang bayar karena senang, mereka nggak terlalu peduli sama biaya. Oke. Ya, benar-benar. Gua misalnya nih, ya contoh lah, WO pernikahan, dia dapat uang dari kebahagiaan orang lain, itu happy. Tapi di satu sisi lain, misalnya bisnis lain lah, ada orang mau nggak mau ngeluarin duit karena kalau nggak dia meninggal. Itu dapat uang dari kesedihan orang lain. Dapat uang sama-sama, cuman feel-nya beda. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat uang dari orang udah suka, udah FOMO dan lain-lain, itu biaya nggak ada masalah. Udah FOMO senang Coldplay nih, cuma sekali seumur hidup, Mas. Ini biaya 4 juta, tapi ada biaya adminnya berapa? 20.000. Nah, 20.000. Dia udah bayar 4 juta, masa 20.000 nggak mau? Intinya kayak gitu. Orang nggak terlalu peduli sama biaya, as long as dia happy. Jadi buat dia happy, dia akan bayar. Betul. Memang itu sih ya, yang memang akan menciptakan keinginan untuk membayar. Karena kalau dia sudah melakukan dengan happy, kayaknya sih ya biaya itu mah kecil lah ya kayak gitu. Orang itu kalau udah senang, udah suka, nggak dilihat lagi sebenarnya biaya, bahkan duit yang dikeluarinnya pun nggak. Artinya kan kayak tadinya, bahkan beli tiketnya pun, udah sekali seumur hidup nih nonton konser gitu kan, 4 juta, ya mungkin dia sebenarnya bahkan sehari-hari mau makan aja bingung keluar duitnya harus berapa gitu kan. Tapi karena dia udah seneng keluar duit 4 juta saat itu, karena bisa installment, ya udah nggak mikir gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih memang ya artinya di drive tadi sebenarnya kalau udah ke touch emosionalnya sih orang udah nggak akan panjang lebar deh gitu kan, mau ngeluarin duit seberapapun. Oke. Masih ada lagi? Gimana nih? Kayaknya waktu juga nih, Jai. Ada banyak hal terkait dunia pop yang ingin ditanyakan sih. Karena memang maksudnya kalau saya sendiri personal, saya lahir di generasi 80-an dan 80-an itu terkenal dengan pop industry sih. Itu dunia awalnya game pertama kali, dunia awalnya komputer pertama kali, bahkan banyak banget pengen bahas. Cuma sayangnya seperti biasa nih, kita terbatas dengan waktu karena
apa namanya, kita semua juga harus melanjutkan kesibukan nih, terutama Kang Lemon pasti jadwalnya hari ini. Jadwal sama Cipung. Jadwal sama Cipungnya. Jadwal main namanya. Jadwal main maksudnya kan, bukan jadwal ngurusin transnya. Ya, jadi mungkin kita harus akhiri dulu nih teman-teman episode Ngomen kali ini. Mudah-mudahan tadi obrolan kita bisa membuka wawasan juga gitu ya, bagaimana dunia entertainment dan dunia payment itu bisa bersinergi. Jadi apa namanya ya, tadi ya seperti kita sampaikan di awal, segala sesuatu apapun sebenarnya pasti akan ada ujung-ujungnya payment. Makanya ya payment itu bersinergi dengan industri apapun. Betul. Pasti akan bisa aja ya. Betul. Nah, jadi mungkin ini terima kasih nih Kang Lemon Ya, udah hadir hari Kang ini. Lemon. Mudah-mudahan nggak bosan kalau suatu saat kita siap. undang lagi Sebelum dengan tuh, kenapa disebutnya Kang Lemon ya? Gua lupa mau nanya itu di awal. Iya, tadi di awal kita lupa ya. Iya. Biasanya awal itu kita tanya kalau namanya atau panggilannya nggak sesuai Iya. dengan nama, kita tanya Iya, aja. tanya tuh, itu. Kang. Kalau mengkudu pahit. Ya, makasih nih Kang Ya, Lemon udah sama-sama, datang di sama-sama. sini. Terima kasih juga sama yang sudah nonton. Jadi jangan lupa juga untuk penonton untuk di like, di subscribe, dan kalau bisa langsung aja kasih komentar. Ya. Karena kita butuh ini nih, kita butuh komentar gimana sih pendapat kamu tentang topik hari ini. Apakah jangan-jangan ini ada relate ke kamunya, Ya. atau jangan-jangan kamu ikutan FOMO kemarin, ikutan tiket Coldplay, apa yang terjadi? Kita pengen tahu loh segala suka duka yang kamu alami terkait di digital payment dan entertainment-nya. Itu. Ya, dan komen juga kita seperti biasa, teman-teman kalau misalkan ada yang pengen dibahas nih, jangan lupa boleh komen juga. Nanti kita akan coba hadirkan narasumber yang sesuai dengan tema yang pengen teman-teman bahas itu ya. Jadi jangan lupa pokoknya komen, like dan subscribe juga. Ya. Dan jangan lupa juga nih, ini sampai hari ini kita yang muncul masih mungnya Paylab sama Apji. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau promosiin produknya alias jadi sponsor kita, boleh hubungi tim kita nanti yang ada di bawah ya di kolom deskripsi. Silakan untuk menghubungi, nanti kita akan bantu untuk promosikan produk teman-teman atau ya perusahaan teman-teman gitu ya. Nah, ini sekali lagi untuk Ngomen sendiri, kita untuk series kedua kita masih kolaborasi dengan Asosiasi Payment Gateway Indonesia. Yes. Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di episode Ngomen berikutnya yang pasti topik-topiknya akan selalu seru dan akan selalu viral. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Bye. Bye.